Maling disebut koruptor, sebut aja maling. Kalau yang diduga mencuri saja, yang nilainya kecil, dibakar hidup-hidup bagaimana? Yang jumlahnya 271 triliun, kudu diapain? Ternyata suaminya melakukan tindak pidana korupsi gitu ya. Kalau sebatas itu, istri tidak bisa dikenakan tersangka atau turut serta. Lagi kenceng banget, lagi viral banget tentang Mbak Rike yang menyuarakan juga dengan lantang, terutama tentang sekarang korupsi 271 triliun. Doanya kadang berlutut, hadapnya ke langit. Wow, ya terima kasih Tuhan udah kasih. Ini mulutnya doang yang berdoa, hati dan otak mencuri. Guys, dengan terseretnya Harvey Mois, suami Sandra Dewi dengan kasus korupsi 271 triliun, dan begini tanggapan seorang ustadz mengenai korupsi. Maling disebut koruptor, sebut aja maling. Maling tuh. Kenapa pencuri ayam disebut maling? Pencuri uang ratusan triliun, bahkan miliaran-miliaran, sebelumnya disebut dengan koruptor. Dan kayaknya bangga pakai jaket korup, sebut maling. Selesai. Orang keliaran perempuan malam-malam misalnya, dulu tuh disebutnya dengan kata-kata yang langsung. Maaf, kata-kata yang langsung, sehingga disebut pekerjaan kotor dengan kalimat kotor. Diperhalus, kupu-kupu malam. Cari kata-kata langsung sehingga ditinggalkan. Tegas, jadi begitulah pandangan dalam hukum Islam dan menurut Ustadz ini tentang koruptor. Jadi ya guys, yang nggak usah disebut koruptor, sebut saja maling. Karena pencuri ayam aja itu disebut dengan maling, pencuri motor aja itu bisa disebut dengan maling. Kenapa pencuri uang yang sampai 271 triliun, korupsi uang yang merugikan rakyat yang sebesar itu, bahkan lebih-lebih dari ayam, lebih-lebih dari motor, kenapa dibilang koruptor? Harusnya ya itu sama aja dengan maling, bahkan rampok seperti itu. Jadi dalam Islam itu benar-benar korupsi itu adalah suatu hal yang sangat menjijikan, bahkan lebih-lebih lagi dari maling guys ya. Jadi ya untuk kalian semua, sebagian yang mungkin membolehkan atau masih membela pelaku koruptor, bahkan memiliki rasa kasihan terhadap koruptor-koruptor di luar sana, entah itu tentang anak dan istrinya yang bagaimana, sedangkan dia saja sudah melakukan korupsi sekian banyak uang dan merugikan masyarakat Indonesia, tidak pantas untuk dikasihani. Begitulah yang diajarkan dalam Islam ya guys. Jadi tegas, maling ya maling, tidak usah diperhalus seperti itu. Kalau yang diduga mencuri saja, yang nilainya kecil, dibakar hidup-hidup bagaimana? Yang jumlahnya 271 triliun, kudu diapain? Kalau kita menggunakan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, untuk menegakkan hukum qisas, dipotong tangannya orang yang mencuri. Orang bakal teriak, ini radikal. Islam itu keras. Islam itu teroris. Jadi kudu ngapain kita? Kita penjarakan selama beberapa tahun, kemudian dia lepas kembali dan punya tabungan kaya raya lagi. Begitukah hidup kita? Sistem kita? Allah. Jadi ya guys ya, orang yang mencuri aja dalam jumlah yang kecil, dengan nominal yang kecil, itu sudah disebut dengan maling, rampok, dan lain-lain. Apalagi ini korupsi yang udah sampai ratusan triliun gitu guys ya. Jadi benar-benar ini sudah sungguh-sungguh fantastis ya. Nominalnya pun juga sudah sangat luar biasa. Bahkan ini lebih dari kata rampok atau maling ya guys ya. Kalau orang maling aja dalam hukum Islam itu potong tangan. Bagaimana dengan yang maling 271 triliun? Orang yang mencuri aja potong tangan, yang mungkin nominalnya nggak seberapa. Tetapi orang yang sampai korupsi 271 triliun, pantasnya, bagusnya diapain guys? Kalau ditegakkan hukum Islam seperti itu yang dikatakan oleh Ustadz ini. Suaminya Sandra Dewi terjerat kasus tipikor. Nah, banyak netizen ya, aku baca di komen-komennya ini, wah Sandra Dewi ini kena nih, Sandra Dewi juga tersangka nanti nih. Apa iya? Jadi begini, harus dilihat perannya apa. Kalau hanya karena sebagai istri yang menerima uang nafkah dari suaminya, toh ternyata suaminya melakukan tindak pidana korupsi gitu ya. Jadi ada aliran dana yang diduga berasal dari kejahatan yang diberikan kepada istri. Kalau sebatas itu, istri tidak bisa dikenakan tersangka atau turut serta. Nggak bisa situ dilindungi. Kenapa? Karena di undang-undang perkawinan jelas yang mencari nafkah itu suami. Suami wajib memberi nafkah kepada istri. Jadi istri ketika menerima nafkah tadi itu menjadi haknya, sah dia, ya kan?
Kemudian di KUHP kita juga ada tuh, bisa dibuka pasal 221 ayat 2. Jadi tidak dapat dikenakan kepada orang yang hubungan saudara gitu. Bahkan ketika dia menutupi perbuatannya, bahkan ketika dia berusaha untuk melindungi suaminya dengan tidak memberikan informasi apapun, dia dilindungi. Ya, lihat di pasal 21 ayat keduanya itu. Namun apabila ya di dalam perusahaan tersebut Sandra Dewi memiliki peran aktif, ya, jadi dia ikut terlibat dalam pembahasan, pembicaraan dan persekongkolan jahat yang menyebabkan kerugian negara, dia ikut terlibat, dia bisa junto 55 gitu. Jadi ya guys, menurut abang ini kalau Sandra Dewi hanya sebagai istri yang menerima nafkah dari suaminya, sedangkan dia tidak aktif dan tidak tahu menahu, cuma dia hanya menerima aliran dana atau nafkah atau pemberian uang, harta dan sebagainya dari suaminya, maka dia tidak kenakan guys, karena dia dilindungi oleh karena perkawinannya dengan suaminya, seperti itu kata abang ini. Kecuali dalam perusahaan tersebut dia ikut berkecimpung dan ikut aktif, ikut serta, maka baru bisa dilihat juga perannya. Kalau memang dia benar-benar aktif dan terlibat secara langsung, mengetahui dan lain-lain sebagainya, maka dia bisa dikenakan pidana dan hukuman, seperti itu ya guys. Kalian setuju nggak kalau Sandra Dewi itu tidak bisa dikenakan sanksi atau hukuman apapun karena dia terlindungi oleh perkawinannya? Silakan kalian berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Doanya kadang berlutut, hadapnya ke langit. Wow, ya terima kasih Tuhan udah kasih. Iya, ini sebelum kasus terbongkar. Kalau bicara melebihi kayak pendeta, luar biasa kalau berbicara mengandalkan Tuhan. Doa sampai berlutut dan menghadap ke langit. Nah, sampai seperti ini. Jadi saya mau bilang sama netizen semua ya, jangan terpengaruh mulut-mulut manisnya manusia. Inilah yang dibilangin, jangan percaya dan mengandalkan manusia. Itu firman Tuhan ada loh. Tapi berharap dan mengandalkan Tuhanlah. Ini ngandalin siapa? Rajin berdoa. Ini mulutnya doang yang berdoa. Hati dan otak mencuri. Pencuri, jangan mencuri. Intinya ya guys ya, di sini Helena Lim saat podcast bersama salah satu artis Indonesia ini, dia terlihat kayak orang bener ya guys ya. Bahkan dia sudah membawa-bawa nama Tuhannya seperti itu ya, dan dia juga seakan-akan memberikan motivasi dan inspirasi kepada orang lain, masyarakat Indonesia tentunya, sedangkan ternyata itu hanya mulut manisnya saja guys, dia tidak bisa membuktikan dari omongannya. Buktinya dia sukses sekarang, ya mungkin dia duduk sebagai motivator di sana atau sebagai yang menginspirasi, tetapi dia mendapatkan semuanya ini, kenikmatan, kekayaan, harta berlimpah dan segala macam itu hasil dari korupsi guys. Terbukti sekarang Helena Lim juga sudah ditetapkan sebagai tersangka jauh sebelum Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Nah jadi ibu-ibu ini geram kepada Helena Lim yang cuma bisa ngomong doang tetapi tidak dibuktikan secara langsung. Beralih dari hal tersebut, ada juga beberapa artis yang menanggapi. Salah satunya adalah Kak Melody Ricardo yang juga sudah kenal langsung bersama Sandra Dewi. Bagaimana tanggapan seorang Melody Ricardo? Kenceng banget, lagi viral banget tentang Mbak Rike, yang menyuarakan juga dengan lantang, terutama tentang sekarang korupsi 271 triliun. Lu gimana sih ngelihatnya? Jangan yang jadi fokus perhatian hanya, saya nggak mau hanya si public figurnya, enggak semua. Yang ini dipelototin rame-rame, yang lain sebenarnya man behind the gun-nya malah nggak bisa terungkap karena kita fokus ada bahwa kalau si public figure ini kemudian kan sudah dalam proses hukum penyelidikan, ya biar aja proses hukum penyelidikan. Padahal kalau boleh di googling kasus korupsi apa saja dari mulai Jiwasraya, Asabri dan kemarin Taspen, tidak terlalu dapat dukungan dari publik. Ini maksudnya atensi publiknya ya. Jadi atensi publik itu segitu kuatnya ya. Jadi bagaimana publik mengontrol bukan hanya mencaci maki, tapi juga pada kami yang bersuara itu kalau ada perhatian dari publik, kenapa saya juga akhirnya bersuara keras karena
ini harus dibongkar. Di politik itu kejadian hari ini, transaksional hari ini, bukan berarti besok lusa akibatnya loh. Kenapa bisa 4 periode Anda ini? Apa yang bikin lo bisa bertahan 4 periode? Buat saya jabatan itu bukan. Intinya ya guys ya, Kak Rike ini dia mengatakan jangan terlalu fokus kepada public figure-nya aja, tapi berfokus juga kepada orang-orang sebelumnya dan yang berkaitan dengan kasus ini. Karena Sandra Dewi saat ini sudah diperiksa dan melakukan penyidikan, jadi serahkan saja kepada orang yang berwenang. Dia juga berharap bahwasanya kasus korupsi ini semuanya mendapatkan perhatian dan atensi dari publik. Jangan terfokus ke salah satu pihak aja, yaitu public figure. Namun ya guys ya, namanya juga Sandra Dewi mempunyai nama besar sebagai artis tanah air. Tentunya kenapa banyak sekali yang memberikan atensi terhadap hal ini, karena pertama Sandra Dewi adalah public figure. Dia juga adalah istri yang baru-baru ini ditangkap dan ditersangkakan sebagai kasus korupsi yang 271 triliun. Ya mungkin saja di momen ini masyarakat Indonesia melihat banyaknya jumlah atau nominal uang yang dikorupsi, ditambah lagi selama ini banyak yang mengidam-idamkan, mendambakan kehidupan Sandra Dewi dan suaminya, tetapi tidak sesuai ekspektasi. Maka dari itulah terjadi hujatan dan benar-benar beramai-ramai menghujat dan mengatakan nggak nyangka kalau Sandra Dewi itu seperti itu. Maka kekecewaan yang terlalu besar itulah yang membuat netizen menjadi menghujat, mencaci maki, menyerbu, menyerang. Oke guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Benarkah ada juga artis yang terlibat di kasus ini? Dan kalian setuju nggak kalau pelaku koruptor itu dimiskinkan, disita seluruh hartanya? Dan apakah juga Sandra Dewi akan menyusul suaminya menjadi tersangka karena terlibat kasus korupsi tersebut? Silahkan kalian berikan komentar dan tanggapan di bawah ini. Aku dari Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.